У тебя же одежда просто. Так. Вы чё орёте? Di suatu pelabuhan negara Rusia, seorang bernama Oleg beserta sekelompok rekannya sedang berusaha menyelundupkan 1 ton kontainer yang berisi kaviar. Untuk membawa barang selundupan tersebut, mereka menyewa sebuah perahu kecil milik seorang pelaut lokal. Pelaut itu bilang bahwa kapasitas perahunya dapat mengangkut beban maksimal 600 kilo saja. Jika berat muatan lebih dari itu, maka ia tak mau menerimanya. Karena tak punya banyak waktu, Oleg kemudian mengelabuinya dengan mengaku kalau barang yang akan diangkut beratnya cuma 600 kilo. Pelaut itu pun percaya dan Oleg akhirnya bisa membawa 1 ton kaviar selundupannya. Sayangnya, tak berlangsung lama. Karena terlalu memaksakan keadaan, kapal tersebut mulai kehilangan keseimbangan dan pelan-pelan mulai tenggelam. Да нет, точно 600 взяли. Стой, погоди, подожди. Стой! Atas kejadian itu, pelaut menuntut ganti rugi atas tenggelamnya perahunya. Oleg terpaksa memberikan mobilnya karena belum memiliki uang ganti rugi kala itu. Masalahnya tak sampai di situ. Oleg juga harus menanggung biaya kerugian 1 ton kaviar yang sudah ia tenggelamkan kepada rekan bisnisnya. Padahal harga satu muatan mencapai 1 juta rubel. Akibat masalah yang menimpanya, Oleg pergi menemui pacarnya yang bernama Swita. Swita saat ini bekerja di suatu bank nasional. Oleg berencana akan mengajukan pinjaman uang di sana. Namun karena Oleg sendiri masih memiliki catatan hutang di bank tersebut, Swita tidak bisa membantunya mengajukan pinjaman. Swita memiliki ide lain yang mungkin bisa menolongnya, yaitu dengan bertemu dan berbicara dengan ayahnya untuk meminta solusi. Oleg kurang suka dengan ide itu, karena ternyata ia tidak terlalu menyukai keluarga pacarnya sendiri. Tapi karena hanya ini yang bisa mereka lakukan, lantas Oleg menuruti saran pacarnya. Setibanya mereka di rumah keluarga Swita, ia diperkenalkan dengan keluarga besarnya. Swita adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ada kakak perempuan Swita yang bernama Rita. Saat ini bekerja sebagai akuntan di suatu teater. Meski sebenarnya Rita ingin sekali menjadi seorang pemeran panggung. Lalu kakak laki-laki bernama Tolik. Ia pernah mengikuti seleksi militer, namun ditolak karena memiliki asma. Serta adik Swita yang paling kecil yaitu Sasha, bocah perempuan yang suka berhayal jadi wanita dewasa. Mereka tinggal di sana tanpa seorang ibu, dan ayah Swita sendiri bernama Boris, pria single parent yang memiliki hobi menyanyikan lagu-lagu aneh dan tidak pernah keluar rumah hampir 5 tahun karena seorang buronan. Anggota terakhir di keluarga ini yaitu kakek Swita yang bernama Pavel, yang selalu berharap secepatnya meninggal agar bisa segera bertemu nenek Swita. Mereka keluarga yang cukup unik karena terlihat kompak meskipun sering bertengkar karena sering diterpa masalah. Oleg berbicara dengan mengenai kasus kedatangannya, namun harus bersabar dengan kelakuan Boris. Perdebatan terjadi antara Boris dan Oleg. Boris merasa tidak punya solusi mengenai masalah Oleg karena keluarganya sendiri serba pas-pasan. Namun melihat tanah di sekeliling rumah itu yang cukup luas, Oleg memohon jika surat tanah rumah dipinjamkan padanya sebagai jaminan. Ia akan mengembalikan surat tanah ketika bisnis penyelundupannya kembali normal. Bahkan ia berjanji akan memberikan tambahan bunga jika Boris mau membantunya. Di sela-sela perdebatan mereka yang tak kunjung usai, tiba-tiba Полным-полно вот таких вот, как ты. sebuah meteorit mendarat di tengah rumah mereka dan menghantam tepat pada kakek Pavel. Namun seperti keajaiban karena kakek Pavel seperti tanpa luka meski terhempas hingga ke ruang bawah.
Sembari menyuruh mengamankan Pavel ke atas, Oleg memiliki ide yang cukup liar. Melihat kakek Pavel yang tidak terkena dampak kejatuhan meteor itu membuatnya berpikir ada sesuatu yang besar. Ia berniat untuk menggali tanah dan mengambil meteor itu untuk kemudian dijual. Jika itu berhasil, kemungkinan nilai jualnya akan tinggi. Mereka pun setuju dan mulai menggali di tempat meteor jatuh. Namun beberapa kali menggali tak kunjung dapat hasil. Hingga esok hari tiba, Oleg sendiri berhasil mengangkut meteor itu ke atas. Setelahnya ia dipanggil oleh kakek Pavel yang bilang jika ia merasa sedang sekarat. Kakek berpesan bahwa jangan membuat kegaduhan, biarkan ia mati dengan tenang. Ia merasa bahwa ingin segera meninggalkan dunia ini. Saat itu dipastikan bahwa kakek Pavel telah wafat dan meninggal dunia. Oleg yang panik bergegas menemui Swita untuk memberitahu kakeknya telah meninggal. Namun karena Swita yang masih tertidur, akhirnya Oleg malah ketiduran di samping pacarnya itu. Tak lama kemudian, Oleg datang menanyakan keberadaan Swita. Oleg tak mengetahuinya karena Swita di sampingnya sebelum ia ketiduran. Kemudian terjadi kegaduhan di bawah. Ternyata meteor yang Oleg letakkan dalam ember tiba-tiba menjadi cairan yang mengeluarkan uap. Di samping itu juga, tiba-tiba Sasa bisa membengkokkan besi besar yang bahkan orang dewasa pun tak bisa melakukannya. Keanehan lain terjadi pada Rita yang entah bagaimana bisa melayang di udara secara tiba-tiba. Tak hanya itu, yang lebih mencengangkan adalah kedatangan setengah badan Swita dari atas. Yang lebih lucu dari kakek Pavel ternyata masih hidup lagi. Padahal Oleg sudah melihatnya tewas di depan matanya. Kejadian itu membuat panik dan bingung semua orang. Tak ada yang mengira beberapa keanehan yang terjadi. Hingga pada waktu Swita keluar rumah untuk meminta bantuan, tiba-tiba... Стаканы, да? Может быть. Космическое воздействие. Опять! Oleg berkesimpulan jika kemampuan ajaib mereka dapat bekerja ketika saling berdekatan. Ketika salah satu orang tidak dalam jarak tertentu, maka semua kemampuan ajaib tidak bisa digunakan. Lalu Tolib akhirnya juga menyadari kekuatan ajaibnya. Kalau dirinya dapat memahami bahasa anjing, dengan mudah ia berkomunikasi dengan anjingnya. Mereka juga sempat memeriksakan diri ke pusat kesehatan terdekat, namun hasilnya nihil. Mereka tak mempunyai kelainan secara medis. Tidak ada jalan keluar, cukup lalui ini saja. Itulah perkataan Boris. Sebagai kepala keluarga, ia selalu mengambil sisi positif dari kejadian yang menimpa keluarganya. Namun, Boris mempunyai sebuah ide bahwa fenomena ini harus diviralkan, dimasukkan berita sehingga mereka terkenal. Ujungnya juga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari keajaiban itu. Tapi Boris menolak dan tidak ingin keluarganya dijadikan alat, apalagi melihat tendensi Oleg yang saat itu butuh uang. Boris sendiri baru menemukan kekuatan spesialnya ketika sedang berada di kamar mandi. Waktu dirinya berusaha dengan keras ngeden saat pup, tak sengaja ia malah berpindah keluar rumah. Kemampuannya berupa teleportasi dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak dekat. Semakin bingung akan hal itu membuat Boris mengajak mereka semua keluar sejenak, melupakan hal yang dianggapnya tak masuk akal. Mereka berada di pinggir danau, ada yang suka sekedar menghilangkan penat dan yang melatih kemampuannya juga. Berbeda dengan Oleg yang terus memohon kepada Boris agar mereka bisa memanfaatkan kejadian ini menjadi sebuah keuntungan. Ia menanyakan ke semua orang mengenai sebuah rencana perampokan di bank. Dengan memanfaatkan kemampuan Swita yang dapat menghilang, merampok uang dapat dilakukan dengan mudah. Ia mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan masing-masing 400.000 rubel dan bisa mempergunakan untuk menggapai mimpi mereka. Kakek Pavel yang sudah tak memiliki mimpi tak menggubrisnya. Yang terlihat tertarik dengan ide Oleg hanyalah Rita dan Sasa. Karena di kemudian hari mereka ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri. Oleh karenanya membutuhkan uang yang banyak. Boris lagi-lagi tak terlalu peduli ocehan Oleg. Hingga suatu ketika ia berhasil menguasai kemampuannya. Такой вариант.
после которого все смогут разъехаться. Борис Алексеевич, ну... Oleg menyerah dan frustasi karena pendapatnya diabaikan. Ia akhirnya pergi dari tempat itu. Swita ikut dalam mobil ingin menenangkan Oleg. Namun beberapa kilometer dari danau, mobil mereka dihentikan oleh sekelompok orang yang ternyata adalah partner bisnis Oleg yang menagih utang ganti ruginya. Oleg memberitahu mereka bahwa dia akan membayar hutangnya dalam waktu 1 bulan. Namun, mereka tidak dapat menerimanya. Mereka bilang Oleg harus menyediakan uang dalam 2 minggu. Kalau tidak, bagian tubuh Oleg akan diambil. Mulai saat ini, Swita akhirnya mengerti bahwa hutang Oleg bukan hanya sekedar hutang, tetapi menyangkut nyawanya. Dengan kecintaannya terhadap kekasih, kebulatan tekad untuk merampok uang di bank bertumbuh. Swita akan membujuk ayahnya agar mau ikut bekerja sama melakukan aksi itu. Mulai dari diiming-iming membeli rumah yang besar, lolos dari kejaran kepolisian, dan masih banyak lagi. Karena sedikit rasa iba dan kasihan, Boris membuat keputusan untuk membantunya mendapatkan uang di bank itu. Нам Я правда тебе первый раз в жизни Об этом попросила сказать помочь. дома. Телескоп какие-то. Богатств в этом мире. И ради Спасибо. Malamnya rencana disusun. Oleg memberitahu anggota keluarga yang lain tentang rencana perampokan yang sudah dibuatnya. Mereka cukup mengandalkan Swita yang memiliki kemampuan tidak terlihat untuk masuk ke bank dan mengambil sekantong uang. Sementara anggota keluarga lainnya cuma duduk di mobil di dekatnya agar Swita tidak kehilangan kemampuannya. Sambil memikirkan rencana, Oleg harus terus berusaha untuk menemukan kekuatan supernya. Hingga keesokan harinya, Oleg menyadari kekuatannya yaitu dapat mengeluarkan air dari jemarinya. Meskipun kelihatannya tak sekeren yang lain, menurut Swita ini berguna untuk menyirami tanaman. Mereka melakukan simulasi sebelum benar-benar menjalankan rencana sesungguhnya. Keluarga ini mendatangi cabang bank tempat Swita bekerja. Oleg memarkirkan mobil di seberang jalan di bawah terik sinar matahari. Sementara Swita melepas seluruh pakaiannya sebelum masuk ke bank. Karena dia hanya bisa membuat tubuhnya saja yang tidak terlihat tetapi tidak dengan pakaiannya. Ну как так? Ну так. Да не видно ж ничего. Мне-то вас видно. Ну а чё, правильно, нечего туда-сюда ездить. Bersama dengan arahan Oleg, Swita mengikuti karyawan bank di sekitarnya untuk mempelajari semua sandi, kode alarm, dan kode keamanan. Sementara Oleg sendiri memfoto dana bank jika nantinya mereka terdesak untuk menarik diri. Boris yang menunggu merasa kepanasan di dalam mobil memutuskan untuk memindahkan mobil ke gang kecil yang lebih dingin. Namun kesalahannya malah pindah ke area dilarang parkir. Benar saja, karena petugas pun meminta mobil keluarga ini untuk pindah. Boris dengan keras menolak karena hal itu bisa membuat jarak dengan Swita tambah jauh. Dan yang paling bahaya, Swita bisa terlihat tetap ngeyel tidak mau pindah. Para penjaga menggunakan truk mereka sendiri untuk mendorong mobil itu pindah dengan jarak yang menjauhi area bank. Akhirnya kekuatan Swita hilang, lalu ia muncul di depan seorang karyawan bank. Pertanda kekuatan mereka hilang adalah kakek Pavel yang tiba-tiba meninggal. Dengan segera, Tolip memanggil Oleg untuk berkumpul di depan bank agar mereka semua bisa lebih dekat dengan jarak Swita lagi. Что, охренели, что ли? Быстро... Mereka berhasil kabur dari bank terkecuali Boris yang melakukan blunder karena malah melakukan teleportasi ke mobil polisi petugas keamanan. Oleg membereskan kejadian itu, namun merasa kecewa atas kesalahan yang terjadi. Ia merasa akan sangat membahayakan jika salah satu dari mereka tak bekerja dengan benar. Mereka pun memikirkan rencana yang lebih matang. Sepertinya mereka harus melibatkan semua anggota agar rencana dapat berjalan maksimal. Hingga tiba saat malam keluarga itu kembali ke bank untuk melakukan perampokan. Dengan persiapan yang sudah disempurnakan, mereka menjalankan tugasnya masing-masing.
Свет, ты где? Ketika berhasil masuk, Suwita menggunakan kode yang telah ia pelajari untuk menonaktifkan alarm peringatan bahaya. Setelah beberapa saat, berangkas besar berisi uang ditemukan. Sasa mengangkat dan melemparkannya di dekat mobil mereka. Saat mulai memindahkan uang ke mobil, polisi sudah tiba di lokasi. Kali ini giliran Tholib yang mengirim banyak anjing untuk mengejar dan menghadang polisi agar tidak bisa berdekat. Ketika sudah berhasil mengumpulkan banyak uang, akhirnya mereka segera melarikan diri. Tak terasa mereka sudah pergi jauh dari kota tempat bank yang dirampok. Di saat yang lain merayakan keberhasilan, kakek Pavel justru menggunakan momen itu untuk menyendiri. Karena sudah menuruti kemauan anak cucunya, ia meminta agar meninggalkannya. Dengan begitu ia akan mengakhiri semua dan bisa mati dengan damai. Oleg tidak setuju dengan kematian kakek Pavel. Ia memiliki rencana untuk pergi ke Thailand dan membangun kehidupan baru di sana. Oleg mengajak keluarga ini agar mengikutinya, karena untuk saat ini hanya itu cara hidup yang aman. Tak lama lagi pemerintah akan segera mencari mereka, karena kemampuan ajaib yang mereka miliki. Boris tak setuju dengan itu. Ia masih mencintai tanahnya dan akan membangun rumah besar di negaranya saat ini. Ada yang di pihak Oleg dan ada juga yang di pihak Boris. Karena pertikaian yang tak terelakkan, dengan cepat mereka meninggalkan kakek Pavel sendirian di pinggir jurang pantai. Всех заложу. Di perjalanan, Oleg mulai membagi rata uang hasil pencurian itu kepada tiap anggota keluarga. Suwita merasa jika yang dipikirkan Oleg hanyalah uang. Karena tadi dengan spontan ia memutuskan untuk memulai hidup baru di Thailand tanpa berdiskusi dengan Suwita. Tentunya Suwita ingin melanjutkan hidup baru dengan Oleg, namun ia sakit hati karena merasa tidak dihargai. Sudah terlanjur marah, dengan spontan Suwita tidak membutuhkan uang curian itu dan meminta Oleg untuk mengambil semuanya. Ternyata Oleg hanya peduli dengan uang itu dibanding dengan masa depan mereka. Setelah itu, ia pergi untuk membereskan masalah hutangnya kepada partner penyelundupannya. Dengan sisa uang yang masih banyak, Oleg melakukan perjalanan pergi ke Thailand sesuai dengan rencananya. Namun, ketika ia menunggu pesawat di bandara, Oleg melihat berita yang menanyakan Suwita dan keluarganya berhasil diringkus oleh polisi. Meski sempat bertengkar, tanpa berpikir panjang, ia segera kembali ke kota untuk membantu mereka. Tiba hari di mana putusan Boris dan lainnya dijatuhkan. Mereka terlihat menyesali perbuatan mereka itu. Namun tiba-tiba Oleg bersama dengan tubuh kakek Pavel masuk ke ruangan itu. Seketika kemampuan super masing-masing anggota keluarga kembali aktif. Mereka pun saling bekerja sama agar bisa kabur dari tempat tersebut. Взятки не брать! Не все вернулись с поля. Usaha mereka untuk menghilangkan jejak akhirnya berhasil. Dan setelah itu mereka bersiap-siap untuk segera meninggalkan negara itu dengan menyelundup ke dalam kontainer barang. Oleg membayar sejumlah uang agar mereka bisa sampai ke tujuan, yaitu Thailand, dengan rencana memulai kehidupan baru di negara lain. Harapannya adalah keluarga Boris dapat bahagia bersama hingga akhir.
Melalui perjalanan emosional yang disajikan dalam film ini, kita diingatkan bahwa cintai keluargamu, kelak kau akan bahagia bersama mereka. Pertengkaran dan pertikaian yang kerap terjadi di keluarga Boris setelah mendapatkan kemampuan ajaib tidak menjadi pengaruh untuk mereka tetap saling menyayangi satu sama lain.